Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulistianingsi SPD. Saya dari SMP Sidkia Islamic School Kota Bekasi. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Kesimpulan saya mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah, bahwa seorang pendidik haruslah mampu menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan kebajikan universal, yaitu kesadaran seseorang untuk melakukan sebuah tindakan positif atas dasar bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamaan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal, di mana motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana motivasi internal ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Juga motivasi internal ini berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Sedangkan posisi kontrol ada 5, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol yang ada, posisi yang seharusnya diambil seorang guru adalah posisi manajer, yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu keyakinan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dalam menyelesaikan masalah anak atau murid, hendaklah menggunakan segitiga restitusi yang memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Di dalam penyelesaian masalah yang ditemukan,
Guru bahwa apa yang hendaklah sudah saya memegang terapkan posisi dalam kontrol pembelajaran manajer saat ini sudah dengan benar. menggunakan 3 Sekarang tahapan saya dari segi berpikir bahwa saya restitusi harus agar mengupgrade anak diri tidak saya merasa sebagai langkah diintimidasi dan menjadi takut. pendidik yang Anak lebih lebih baik berani lagi dan jujur sesuai mengakui dengan nilai kesalahan, guru penggerak yang serta harus yang ditingkatkan lebih ke penting depannya, dengan dan berani juga mendapat sesuai solusi dengan dari konsep masalah yang pendidikan Ki dihadapi. Hajar Dewantara. Keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Budaya positif dan kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif akan terwujud jika menggunakan dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, bahwa guru hendaklah menuntun anak dalam mewujudkan budaya positif. Menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Dalam tahap mencari solusi dengan segitiga restitusi, haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak masing-masing. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif juga tidak terlepas dari nilai dan peran seorang guru, di mana 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif sangat membantu untuk menciptakan pembiasaan budaya positif di sekolah. Dalam proses pembiasaan budaya positif, guru haruslah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu berkolaborasi dengan guru lain dan warga sekolah untuk bersama-sama membiasakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif yang dibangun diharapkan dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan yang belum baik menjadi kebiasaan baik yang dimulai dari sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan seseorang yang merdeka, mandiri, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya akan mencoba merefleksikan ke dalam diri saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ketika pada hukuman dan penghargaan, bahwa ternyata reward baik yang sering digunakan untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran di kelas atau pada tingkat sekolah sejatinya harus diminimalisir atau bahkan tidak dilakukan karena hanya memunculkan motivasi ekstrinsik siswa, bukan motivasi intrinsik siswa. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu saya meninjau kembali peraturan-peraturan di kelas saya, di mana yang tadinya peraturan kelas dengan saya yang menentukannya, kemudian saya ubah menjadi keyakinan kelas yang dibuat dan disetujui bersama dengan siswa. Kemudian, yang tadinya saya lebih sering dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan teman, kemudian saya mencoba untuk selalu mengambil posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah siswa. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya mengubah peraturan dan tata tertib di kelas saya dengan keyakinan nilai kebajikan bersama.
Kemudian, menangani siswa yang kurang menghargai keberadaan guru di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Juga ketika mendapati siswa mencuri kesempatan makan di sela-sela pembelajaran berlangsung. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Yang saya rasakan adalah saya merasa sangat senang dan bersemangat bahwa saya mampu menjadi seorang manajer dalam penerapan segitiga restitusi dan semakin semangat untuk belajar lagi dan lagi tentang bagaimana menjadi guru yang baik dalam menuntun dan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu motivasi intrinsik yang sudah ada pada anak, kemauan untuk membentuk keyakinan kelas baru dari hasil diskusi bersama, sudah adanya rasa penghargaan diri pada siswa untuk keyakinan nilai yang dipercayainya. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu yang pertama meminimalisir reward atau penghargaan yang berlebihan pada pembelajaran. Kemudian, akan selalu menjadi posisi manajer untuk pemecahan masalah siswa ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid dan berdasarkan 5 posisi kontrol yang ada, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Kemudian, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, yang paling sering saya pakai adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang saya rasakan saat itu adalah saya merasa puas karena telah berhasil membuat anak menunduk merasa bersalah, bahkan terkadang menangis. Namun setelahnya, saya yang merasa bersalah sendiri karena telah bersikap demikian dan takut perbuatan saya itu akan membekas di hati mereka sebagai rasa sakit hati yang berkepanjangan. Rasa puas sesaat, tapi penyesalan yang saya rasakan kemudian. Lalu, setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol manager. Saya merasa sangat puas sekaligus merasa senang sekali bahwa posisi itu membuat anak merasa tidak terhakimi, tidak tersudutkan. Mereka jadi berani jujur dalam mengakui kesalahannya dan berinisiatif memperbaiki kesalahannya. Perbedaan yang begitu sangat signifikan dari sebelumnya. Sebelumnya anak jadi takut dan terpuruk, namun sekarang anak paham dan sadar atas kesalahannya dan mau dengan senang hati memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya pernah. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa, yaitu pada tahap 1 menstabilkan identitas dengan berkata, saya tidak peduli siapa yang benar dan salah. Saya hanya ingin, mari kita selesaikan ini bersama. Kemudian, saya juga pernah berkata, ya memang sih tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kemudian juga pada tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan dengan berkata, sebenarnya kamu mau jadi orang yang seperti apa sih nak? Atau saya juga pernah berkata, kelas yang nyaman buatmu itu kelas yang seperti apa sih? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu bukan hanya kolaborasi antar warga sekolah, namun juga dengan orang tua siswa, juga dengan lingkungan sekitar sekolah. Sebab,
Prakarsa perubahan dari visi misi sekolah untuk menciptakan budaya positif sangat butuh dukungan dari orang tua dan harus diimplementasikannya juga di rumah oleh siswa dan keluarganya, dimanapun anak berada. Jadi, pembiasaan ini sudah menjadi benar-benar kebiasaan anak itu. Walaupun tidak berada di sekolah, maka kebiasaan baik itu akan terus melekat pada dirinya. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang berusaha saya paparkan. Salam guru penggerak. Semoga selalu tergerak, istiqomah bergerak, dan mampu menggerakkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.